Oke. Nah, ini kan udah tak bikin bentar di. Ini SS masuk nggak suara musik? Masuk nih. Nah ini kan udah bikin ini pakai format yang ya pakai SUMIF biasa sih, tinggal di SUMIF dari data kamu kalau bikin kan juga dari DR2 kan ya? Iya, cuman di ini sih dipilih. Pilih apa? Nggak langsung di copy semua. Apa? Pilih apa? Itu kan banyak ada yang cek input lain itu yang itu nggak diambil. Tapi intinya datanya sumbernya dari DR2 kan? Iya, itu sama kayak yang di ini kan di W yang di refresh Lutfan tiap Kemis itu ya. Itu tabel berapa ya? Yang realisasi ini. Yang CCC. Enggak ada tabelnya sendiri bukannya kalau dia tabel 4 kalau lah itu kan sekarang pakai ini pakai Excel ini aja, ini udah connect ke sana juga. Nah ini coba ditunggu apa udah tak kombinasiin sama yang kita manual itu kan kalau yang 2022 kan belum ada inputan manual, tapi yang apa ntar di sini ada ya bulan. Oh di sininya pada saat di append ya ini udah mengkombinasikan tuh antara yang dari tabel year on year ya, tabel year on year-nya Alko. Kalau tabel year on year itu kan nantinya ada tahun 2021 2022 ya kan. Kalau iya. kalau bulan Februari ya bulan Februari 2021 sama bulan Februari 2022 plus Januari 2022 karena kan ada slide yang nomor 3 itu yang month to month gitu. Oh iya. Maret ya berarti Maret Februari 2022 sama Maret 2022. Nah itu yang digabungin di sini. Ini udah gabungannya nih. Gabungannya walaupun ya ini otomatis yang dari input nggak ada sama sekali yang masuk ke sini. Karena kan nggak ada yang inputan dipakai karena inputan itu hanya ada tahun 2021 bulan tahun 2022. Makanya di sini tuh nggak ada ya. Kalau di append-nya itu nggak ada. Mas, putus-putus mas suaranya. Kita stop video. Jadi intinya append ini itu udah gabungannya DR2 sama input Pak. Ya. Jadi kan logiknya kalau ada inputan maka data inputan itu yang dipakai kan. Karena misalkan datanya itu anomali dan sebagainya. Nah ini tuh sudah kayak gitu logiknya. Sudah. Jadi kalau yang sekarang itu otomatis posisi append itu akan sama persis dengan DR2 karena kan nggak ada inputan kan, belum ada kan. Nanti kalau ada inputan ya jadi dia udah kombinasinya yang di posisi append ini. Coba aja kita buktiin. Kita pivotin.
realisasi. Kan udah ya, ini 56, 41, 20, 19, ini posisi Januari kan, kita bandingin sama yang DR, harusnya sama persis. Sama ya, 56, 41, 20, 19. Iya, ya karena memang inputannya belum ada. Ini kan baru ada inputan dari 2021 ya. Itu mungkin. Oke, bentar. Nah, nanti kalau misalkan kan bikin weekly report tuh PPT sama Excel-nya ya. Excel-nya dari append ini aja di copy value aja. Ya. Kan biasanya EPKD minta tuh Excel. Ini aja kita kasih. Ya, DB. Nah, ini untuk dashboard-nya. Dashboard ya, dashboard kan cuma butuh ini doang kan. Nanti satu lagi yang fungsi month to month kan. Cuma kan data sekarang kan belum ada ya. Sementara dua ini kita bikin slide-nya otomatis gitu. Template weekly report. Ya, situ dulu. Kepanjangan. Gini aja kali. Nanti kan kalau itu tinggal di rename aja per tanggal berapa gitu misalnya. Jadi masternya tetap kan udah tahu kan ya. Kalau bikin bahan standar itu kalau udah jadi di save as kan biar file masternya tetap gitu. Iya. Nanti di save as-nya pakai tanggal aja per tanggal berapa buat dokumentasi. Ntar di akhir kita bisa bikin ini sebagai tugas tambahan. Gimana ya bahan standar aja. Oke. Nah, bikinnya ya sebenarnya nyontek aja dari yang bahan standar udah ada. Nah, belum pernah melihat VBA sama sekali kan? Belum pernah. Kalau dulu pas kuliah apa aja bahasa pemrograman yang dipelajari? Dulu sebenarnya kan kalau saya kan sistem komputer Mas ya. Jadi apa itu belajarnya itu? Yang mesin-mesin. Oh, kayak hardware-nya gitu. Kayak mikro controller. Oh, berarti gitu. IoT gitu malah mudeng ya? Iya dulu itu kayak ke campuran elektro sama jaringan gitu. Iya kan yang misalkan bikin sensor gitu-gitu kan? Iya, yang kayak gitu. Iya, sekarang kan lagi lumayan itu juga tuh IoT itu Internet of Things. Misalkan pakai ada sensor cahaya terus ngapain? Kan iya, dulu ya buat nanemin perintah jika begini itu pakai apa bahasanya? Dulu pakai C, kalau enggak C++. Keren. Luar biasa. Bukannya itu mumet banget ya bahasanya ya? Iya, ribet. Sekarang Python pun bisa kan? Python pun bisa buat nanam code ke chip controller kayak gitu. Nah, pulang. Jadi ini tombol-tombol ini tuh sebenarnya ya isinya kodenya. Inti kodenya mindahin berubah sih. Jadi di PPT-nya itu kalau di bahan standar ya sebenarnya udah ada bentukannya. Ini juga nanti bakal begitu.
Ini udah ada bentukan begini. Gitu ya. Nanti VBA-nya itu cuma akan merubah yang di baris ini ganti dengan angka yang di Excel. Baris ini, kolom ini diganti dengan angka yang di Excel. Itu gitu aja. Ini kan udah sama semua ya. Urutannya udah sama kan. Pembiayaan sama ya, sama persis. Penerimaan 1 sampai 6, 1 sampai 5. Oh, cuman ininya beda nih, ada yang enggak ada. Ada yang enggak ada. Tapi ya bisa jadi nantinya ada gitu ya. Oke, berarti kita begini aja. Jadi udah ada modalnya dulu di PPT-nya itu, kita bikinin tempatnya dulu. Gitu. Oh, ada yang gede banget nih. Ini kita copy dulu aja. List lengkapnya lah. Oke. Kan kita nggak tahu ntar tiba-tiba ada pencairan dari cadangan kan. Balik Kak. Dalam triliun kan biasanya ya, Ki? Iya. Gedean ya. Udah lah ya, segini lah ya. Oke. Nah, ini nanti gitu aja videonya. Gantilah sel ini dengan angka yang ada di Excel. Sesimpel itu sih. Cuman kalau yang di awal ini ya kita copy aja. Copy ini kayak apa istilahnya sih? Udahlah template aja gitu ya. Copy dulu aja buat ngaktifin apa PPT yang ada, dan PPT-nya harus ada dulu, makanya kita ini udah ada. Nah, tinggal ke weekly report. Ya, terus kita insert aja. Nanti mungkin di sini buat yang teman-teman kita insert aja any shape lah. Ya, mau dari kayak tadi ya, logo PPT itu dapat dari internet. Apapun, mau pakai shape biasa yang begini kotak-kotak juga bisa. Atau kalau mau ke yang agak biar keren aja, oh kalau dipencet itu ada kayak efek kenduli gitu ya. Pakai form control juga apa-apa. Nah, ini kalau ini langsung ke makro tuh. Ya, jadi kita misalkan tadi kan insert langsung assign makronya apa gitu. Tapi kalau pakai shape ya, ini saya kalau pakai shape sembarang shape ini harus diklik kanan terus assign makro, sama aja. Kita coba yang langsung aja ya. Nah, ini misalkan apa? PPT gitu ya. PPT weekly report. New. Kan udah nih. Ini di sini di tata not. Ini yang perlu diganti ini aja tuh. Ngikutin nama PPT-nya kita apa? Weekly report. Nah, weekly report di JPK sub DKD ya. Harus sama tuh, weekly report di JPK sub DKD. Ikutin aja. Sekarang kita mau mulai slide 1. Ini sih komen aja, nggak ngaruh ke coding ya, karena ada petiknya. Jadi dia cuma untuk ini tuh kita lagi ngerjain slide 1 gitu. Slide 1 ngikutin lagi aja masih tadi.
Kita buka lagi aja. Oh, saya juga nggak hafal. Slide 1 itu judul ya biasanya. Kalau kita kan nggak ada. Bisa langsung ke kita contoh yang gantinya table aja. Nah, ini table. Ada yang ganti table, ada yang ganti. Kalau ini chart nih, data di dalam chartnya yang kita ganti. Gitu. Makanya kita activate chart ini ya. Misalkan set, berarti kita akan ngeset slide-nya dulu. Aku butuh yang ini. Aku butuh yang warna ini. Yang Ini punya kita. Yang lain coba kita hapus tutup dulu, bukan dihapus, tutup doang biar nggak pusing. Oh, I see. Semua karena tak copy value copy dari bahan standar. Tapi utamanya juga. Iya. Bukan ramen hitori. Ini banyak nih per slide gitu maksudnya. Enggak, satu klik bisa seluruh slide. Ini ada, kan gue bikin dari bahan standar kan. Bahan standar yang sebelumnya itu kan ada banyak versi tuh. Versi lama, versi baru, agregat atau enggak, ini kayak gitu aja sebenarnya. Cuman ini masih ke bawah karena kemarin cuma copy value aja dari sana. Copy file di save as filenya jadinya ke bawah semua. Padahal kan kita nggak butuhnya ini aja. Kita akan bikin sendiri. Ntar coba kita hapus aja. Ini yang satunya cuma buat ngetek. Kita coba hapus. Ini kan kita nggak butuh semua ini. Tapi nggak bisa ya. Nggak bisa dihapus. All open. Oh. Di workbook aja. Tuh kan masih ke bawah semua kan. This workbook, padahal kita nggak butuh. Kita coba hapus saja. Masih ada nggak? Masih ada ya? Bisa triangle. Oh, kita hapus ini. Takut berat-beratin memori aja. Nah, okay. Semoga yang di bahan standarnya nggak hilang. Masih aman ya. Oke, udah kita sekarang lanjutkan ke makronya. Kan udah nih, udah. Ini yang bahan weekly report kita yang atas ya. Slide 1 kita copy aja dari bawahnya. Nah, ini nge-save slide yang mau kita edit aja. Slide-nya 1 kan. Set OPP slide. OPP slide itu ya objek yang kita definisikan.
OPP set adalah OPP presentation. OPP presentation itu udah di atas yang kita definisikan. OPP up itu objek untuk bikin PowerPoint-nya hidup. OPP present itu ini. Jadi OPP up yang tadi kita definisikan itu adalah Microsoft PowerPoint. Open presentation dengan file name. File name-nya yang tadi itu kita ganti itu. Yang ini weekly report. Jadi itu aja. Oke ya. Ini OPP presentation adalah weekly report. Makanya kita definisikan lagi objek baru, yaitu OPP slide adalah presentasi weekly report slide pertama. Nanti kalau slide kedua tinggal ininya diganti juga. Nah, kita mau ganti tabel. Contoh tabel tuh ini kan. Ganti tabel. Nah, kita juga harus set shape-nya lagi. Ya. Mau apapun yang di PowerPoint, mau apapun yang di PowerPoint itu adalah dia shape. Nah, cuman kita harus mengetahui dia shape-nya nomor berapa. Kayak tadi. Jadi slide-nya nomor 1, di dalam nomor 1, shape berapa yang mau kita edit. Cara tahu dia shape-nya nomor berapa. Kita aktifin any shape ya, misalkan ini. Nanti kan akan muncul layout. Klik di tab layout, kemudian selection pane. Nah, di sini urutannya. Table ini itu berarti adalah shape. Ini bukan nomor 1 ya. Bukan nomor 1, tapi ini shape nomor, let's see ya. Ini apakah grup itu dianggap 1 atau enggak gitu. Kalau ini grup dianggap 1, jadi nomor 1-nya itu yang bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berarti nomor 9. Ini berarti kita nomor 9. Jadi kita coba aja. Dengan ini width itu aslinya itu sebenarnya setiap kita mau nulis, sebenarnya tuh di sini tuh lengkapnya ya. Kalau tanpa width ini misalkan ini inaktif dulu width-nya. Ini harus diketik terus kayak gitu tuh. OPP shape table sel sekian, OPP shape table sel sekian. Tapi karena berulang, maka kita pakai width aja ya. Jadi yang di dalam kelompok width sampai end width ini akan selalu diawali dengan OPP shape table. Jadi kita akan mengassign OPP shape table sel I2 ini looping sih. Sebenarnya gini, kita mau assign OPP table sel, ini kan kita ngurutin nih. Ini selnya itu yang pertama barisnya dulu. Baris 2 kolom kedua. Ini kan baris kedua kolom kedua nih. 56,26 ini yang mau kita edit itu adalah baris 2 kolom kedua. Nanti kita akan edit baris 2 kolom ketiga, baris 3 kolom ketiga, baris 4 kolom kedua, kayak gitu terus kan. Daripada capek, makanya kita looping aja. Dia kan barisnya ada, yang mau kita edit itu ada dari 1 sampai 42. Yang mau kita edit nomor satunya kan nggak perlu ya. Berarti 2 sampai 42 yang mau kita edit. Makanya kita di sininya for I 2 sampai 42 ya. Nanti I-nya ini akan berubah sendiri. I2 kolom 2, I3 kolom 2, I4 sampai I baris ke-42 kolom 2. Ini juga sama. Cuman ini kolomnya ketiga, ini kolom keempat. Gitu aja. Ya. Ini yang akan kita ubah adalah ya monggo Ki. Ya, lanjut. Oke. Nah, di sel itu teksnya, ini kan gitu kan. Di sel itu teksnya akan kita sama dengan nilai yang ada di workbook. Sheets-nya di weekly report-nya kan sheets-nya sheet DB ya. Tak samain memang. Sheet DB, range-nya sel berapa di Excel-nya? Kolom B kan, BCD ya. Berarti di sini kita ganti. Yang kolom tabel kolom kedua di PPT itu sama dengan kolom B. Yang ketiga itu sama dengan kolom C di Excel ya. Yang ini sama dengan kolom B. Ini juga sama. Ini kan mulai dari B2 kan. Ya udah, BNI, CNI. Jadi pada saat ini ganti sel kedua, baris kedua, ini juga akan mengambilnya dari range B2. Pada saat yang akan diganti di PPT-nya adalah baris ketiga, yang diambil adalah B3. Jadi ngikutin ini I-nya I32, di sini ya B3. Paham nggak codingan gini? Paham nggak nih? Aman ya Ki? Bentar Mas, kalau ini berarti kan
2, 3, 4 ini kolomnya tadi ya. Ya, kolom. Berarti dalam sel I2 ini udah disetting dari yang for I2 sampai 42 itu masih. Berarti satu baris sel. Satu kolom akan kita iterasi baris kedua sampai baris 42. Oh iya, Mas, satu kolom. Berarti satu baris yang apa? Sel I2 sampai ring ini, satu baris ini itu udah isinya udah kolom 1 sampai baris 1 sampai 42 itu, Mas. Iya, karena kan udah kita looping nih. For I2 sampai 42, ini tuh udah akan ngeiterasi 22, 32, 42 sampai 42,2. Sama juga dengan range di Excel-nya. Ini juga udah diiterasi pasangan. Kalau di sininya baris kedua kolom kedua, di sininya B2. Di sininya baris ketiga kolom kedua, di sininya B3. Gitu terus. Oh, ini udah ada lupa. Paham nggak? Nggak apa-apa kalau masih belum, dikelirkan aja. Ini awalnya dulu pas kita bikin awal-awal nih. Kita tunjukin nih. Awalnya kita juga nggak langsung begini gitu ya. Ini yang masih yang lama itu baru kepikiran kemarin aja. Ini kita mana nih? Ini deh. Wah. Ini loh. Aslinya ya satu-satu kita nih. Kita tunjukin yang masih zaman jahiliyah. Nih. Mana yang saya beli? Ini Lutfan yang bikin. Ya karena waktu itu memang kita belum tahu ya Pak. Bisa di looping. Jadi ya di satu-satu kayak gini nih, 32, 42 ini sama dengan kolom B di Excel-nya 81, 82. Banyak banget kan. Nah, ini yang kalau ini mau di looping berarti nanti bikin tuh. Kalau misalkan ini mau di looping ya, kita akan bikin begini. For I sama dengan 3 tuh 18 gitu kan. Maka ini nanti diganti I aja, cukup satu baris jadinya. Yang ini kehapus ya. Cukup satu baris, ininya kita ganti I. Ini ganti I, ini kita hapus ya misalkan ya. Yes. Ini 81 nih. Berarti karena I-nya dari 3, berarti pada saat I-nya 3, kita I-nya tambahkan 78. Karena kan B-nya itu kalau di sininya 3, B-nya 81 tadi kan. Udah tuh dari yang baris sebenarnya banyak, kita bisa singkat jadi satu baris doang dengan looping. Itu maksudnya looping tuh begitu, Ki. Gimana, Ki? Paham nggak? Paham, Mas. Oke, ini baru satu. Karena saya masih belum nyampe. Nggak bisa ngapalin. Kita buka lagi yang versi terbaru. Nah, kita coba dulu ya. Daripada udah banyak ternyata. Ini kita tutup. Buat ini memastikan itu nomor karena tadi kan ada yang ungroup ya. Kita save. Kita klik coba ya. Tuh, udah langsung buka tuh. Nah, ini tapi masih proses nih. Masih proses. Tuh, udah ya. Udah selesai nih, karena dikit. Itu udah sama tuh angkanya kan. 5641 terakhir. Ya kan? Udah ada yang pencairan dan cadangan itu. Ya. Udah otomatis gitu. Atau ini jangan-jangan loh kan tadi di copy, jangan-jangan emang nggak berubah. Kita buktikan ya. Ini kok susah ya, kecil banget sih.
Bentar dulu, ini disamain dulu ini formatnya. Oh, nggak sama sih deltanya. Salam. Bentar, Mbak. Kita coba ya, ini kita hapus nih. Ini sudah kita hapus ya. Bisa save, tutup, klik. Tuh, ngisi sendiri tuh, Ki. Tek, 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 tek. Kelihatan nggak proses ngisinya? Oh iya. Kelihatan. Nah iya, gitu. Itu yang kita lakukan selama ini di Word. Nah, bisa termasuk juga bikin ininya, bikin narasi ininya bisa kita manual, kita otomatis misalnya. Kita coba ya. Ini copy dulu aja. Oke. Sini lah, misalkan. Bebas saja sih dimanapun. Kan begini berarti kan. Oh, apa? Oh, kepanjangan. Oke. Berarti satu. Nanti kita kontak aja. Jadi ini satu, itu aja ya. Dua, terus, ini nggak usah lah ya, masa mau nyalain SIPD terus ya. Udahlah begini aja. Nah, ini kita jadiin rumus. Data realisasi sampai dengan. Nanti pada saat ini bulannya udah Maret kan berarti berubah jadi sampai dengan Februari kan ya? Iya. Nah, kita pakai rumus berarti di sini. Jadi ini kita pisah dulu. Ini yang mau kita otomatisnya kan Januari. Sementara Januari ini kita ubah. Januari itu kan bulan sebelumnya. Atau kita berarti bisa bikin dia month to day dikurangin 1 kan? Ya kan? Bulan di hari ini tapi kurangin 1. Oh iya. Cuman kalau kayak gini ketemunya 1 angka, padahal kita pengen Januari gitu kan ya? Iya. Pakai teks, ya. Formatnya apa? Ketik mon panjang ya. Udah berubah jadi Januari. Cuman ya bahasa Inggris. Kalau M-nya 3, dia Jan doang. Kalau 2 ya 01 jadi angka. Kalau 1 doang. Udah lah ya, M aja. Sampai dengan Januari bersumber dari, cuma saya nggak tahu apakah emang udah ada caranya buat biar jadi bahasa Indonesia. Tahu ada ternyata. Begini aja kan. Ini kita siapin dulu buat nanti bulan depan nih. Karena nanti akan ada Januari sampai misalkan ini kan mapping aja Mas. Kenapa kan? Kemarin diajarin pas di diklat itu ya gimana? Dibuat mapping Januari gitu. Iya. Jadi di sini kita bikin nih Januari, Februari kan ya. Ini kan bahasa Inggrisnya nih. Kelebihan. Nah, di sini kita mapping betul Januari, Februari, Maret, April gitu aja. Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, Desember. Jadi di sininya kita tambahin VLOOKUP. Ini kan ketemunya kan Januari nih. Padahal kita mau ganti jadi bahasa Indonesia ya, VLOOKUP aja kan. VLOOKUP kan ini ke sini. Ya, kolom indeksnya 2. VLOOKUP paham lah ya, udah jadi tuh. Ya. Ini juga sama. Kan ini nanti berubah nih, ya, berubah kan. Nah, tapi kalau ini, oh ya, bisa juga Mei jadi Mei ya. Kepanjangan, kalau yang aslinya tuh kayak apa? Oh, bulan. Atau kalau enggak ya ganti aja lah kayak tadi sama Januari gitu ya, tanpa bulan. Kita copy aja dari sini. Nah, ini kan, oh alah ada C. Nah, ini berarti ya sama sebenarnya. Cuman ini nggak usah dikurangin 1 tuh D-nya. Itu tetap Januari. Kenapa ya? Let's see. Maunya 2 padahal. Loh. Aneh. Sekarang udah bulan. Coba. Month to day. Kan 2 tadi ya. Berapa Januari? Oh, jadi kalau dia misalnya pun isinya 12 juga pasti masih Januari ya. Karena sampai 31 itu masih Januari. 32 baru Februari. Berarti ngakalinya gimana? Berarti tambahin mappingannya tambahin bukan pakai teks ya, langsung aja 2 begini ya. Nggak usah di teks. Ini nggak usah pakai teks. Jadi angka bulannya kita VLOOKUP kan. Nah, oke. Ya kan? Oke. Ini nggak usah -1. Februari. Oke. Yang di bahan standar berarti juga salah kemarin. Harus bikin mappingannya tadi. Ini masih pakai begini. Jadi harus bikin ini ya, VLOOKUP-an. Mumpung ingat sekalian tadi. Jelek ya, ntar aku.
Oke. Oke, lanjut ya. Ini udah jadi ya. Jadi kita ngakalin teksnya ya. Klik untuk membuat PPT. Itu tadi nggak ada itu Mas keterangan kalau udah selesai. Oh ya, ini belum selesai kan, Pak? Ya nanti harus Oh. tambahin sih. Kalau enggak ntar bingung. Ini masih satu-satu ini. Ini kan teksnya belum, baru ganti tabelnya doang. Nah, teksnya ini kan realisasi sampai dengan ini Januari udah otomatis bersumber dari 340 daerah ini juga kita harus bikin contekannya. Contekannya terserah sebenarnya mau di sel manapun gitu ya, atau mau di sini langsung juga sebenarnya bisa bersumber dari ya kan? Bersumber dari 340-nya yang mau kita rumusin, kita pisahin lagi kayak gini. 340 itu apa sih? Kan berarti dia sebenarnya bisa melihat dari mana ya? Kalau di sini nggak bisa count distinct ya? Nggak ada ya. Kalau decount ini apa? Oh, bisa contohnya number input record goodness. Count. Berarti nggak bisa ya langsung pakai count. Berarti paling ya dipivotin dulu. Nggak ada kan ya rumus count gitu ya. Ya udah, kita bikin pivotnya aja. Yang kita masukin ya benar Pemda kan. Nah, ini yang kita count gitu loh. Ya, Excel mah seni ngakal-ngakalin aja sebenarnya. Counta ya, karena teks kan. Counta. Nah, kan kita nggak tahu nih nanti kalau nambah ya, berarti ya kita lebihin aja, counta aja A4 sampai A1000 misalkan. Gitu kan. Oh, ada 387, benar nggak? Oh, ini termasuk grand total. Grand totalnya kita hapus. Nah, jadi kalau misalkan nanti datanya nambah, aman tuh karena kita udah countanya sampai A1000 gitu sih. Ya, ada yang sudah menyampaikan data realisasi Anda. Data realisasi, ini kadang-kadang kalian ya. Realisasi APBD. Nah, 2022-nya bisa kita ganti pakai rumus lagi. Tuh, spasinya kasihin ke sini. Ini nemu rumus Mas buat ngitung Apa? Unique value. Pakai apa? Kalau di sini tuh sum terus 1 bagi count if range data range data. Kopiin ke chat dong. Oh iya bentar Mas. Year. Nah, ini year-nya kan tinggal year to date. Tapi bisa juga nanti kalau Januari 2022 kan masih 2022 year kayak tadi lah. Kalau itu misalkan 31 Januari lempar, kalau 1 Februari 31 Januari dikurangi. Nah, berarti year to date kita kurangi 31.
Jadi kalau misalkan 31 Januari 2023 itu masih tahunnya 2022 dong, ya kan? Nah, oke. Sum, saya ada yang kepikiran. Kita lihat dulu. Sum 1 min 1 per count if. Ininya berarti misalkan dari standar Pemda ya. Walaupun kadang nggak ngerti. Oh my. Kok nggak jalan, Pak? Atau salah ya? Control Shift Enter, Mas. Oh, pakai itu. Pakai array. Nggak mau? Tetap nggak mau, Mas. Oh, udah ya. Kok bisa ya? Ini gimana caranya nih? Confuse. Oh, nice. 1 per ya. Ini aja. Kalau pengen tahu jalannya rumusan, evaluate. Evaluasi aja lemot. Kenapa? Bakal panjang banget sih emang. Kan dia satu-satu kan berarti count if ini. Ayah. Pinter juga dia ya. Mana nih evaluate formulanya? Sumpah gak kebayang loh. Nah, kayak gini kan dia jadi sebenarnya satu-satu tuh. Jadi, Ya, ini di contohnya juga gitu. Satu-satu ngitungnya, terus baru dibagi. Kan misalkan mana sih? Oh, ini. Kabupaten inilah Provinsi Aceh. Pada saat kita konfir, ya, Aceh ada berapa nih? Misalnya ada 14 kan. Tapi kan 1/14 kan. Karena ada sepernya tuh. 1/14 kali 14 kan 1 kan. Iseng banget ya, dibeli gitu. Jadi sebenarnya gitu dong. Ya apa itu? Kita coba masukin ya. Cuman kalau array kayak gini nih kadang bikin ini apa? Lemot. Berat ya. Kita langsung jalan. Udah lah ya, kayaknya agak berat juga. Tapi nggak apa-apa sih, nice to know banget sih itu. Ya. Tuh, buat hapus aja agak lemot ya karena tadi data kita agak gede kan. Dia sebenarnya kan ngitung satu-satu kan. Count if Aceh, Provinsi Aceh, Provinsi Aceh yang baris kedua 1/14, 1/14, 1/14 kayak gitu sampai 12.000. Oke, thank you Pan. Nanti kalau nemu yang lebih singkat, nyari-nyari lagi, Mas. Oke. Keren. Apa? Herannya itu kok kepikiran juga sih orang-orang. Hampir seluruh item pada benar-benar mendekati nanti kayak gini nih hampir penurunan kan. Tapi kita kan nggak bisa ngejamin kan. Bisa jadi tiba-tiba naik gitu kan. Kita kan nggak tahu. Nah, untuk bisa begini gitu ya. Berarti kita bikin ini harus bikin logik lagi. Dia lebih banyak negatif deltanya atau positif gitu.
gimana cara ngitung lebih banyak negatif atau positif? Sebenarnya bisa juga sih. Berarti di sini kayak gini nih. Kayak tadi hampir mengalami atau mungkin sebagian besar gitu. Sebagian besar item pendapatan dan belanja mengalami sebagian besar item kayak gini aja mengalami. Nah, ini penurunannya yang akan kita coba otomatisin. Enggak. If jika ini yang kurang dari 0 ya. Jika yang kurang dari 0 itu lebih besar dari count if yang lebih dari 0 ya. Jika yang ini sebenarnya jika yang negatif lebih besar dari positif, maka penurunan. Jadi kita bikin si Excel-nya itu pinter gitu, kenaikan. Kalau enggak ya udah bisa dia penurunan kan? Ya karena lebih banyaknya negatif kan. Oke ya. Nah, baru kenaikan tertinggi terdapat pada kita potong lagi satu-satu gitu. Nah, pendapatan hasil dari. Nah, ini tuh kita rumusin lagi. Cuman ini indeks sudah familiar. Indeks dulu pernah nyoba tapi nggak pernah kepake lagi. Ya. Lupa. Ini kita blok, berarti yang pendapatan aja dulu ya. Pendapatan indeks ini kita cari max ya. Karena kan kenaikan tertinggi kan. Max. Cari max di sini, entah dimanapun itu kita juga nggak tahu. Terus, unlimited loh sangat. Nah, max-nya ini kita match kan, jadi biar dia indeks kan sama match kan. Cari yang maksimum di sini di mana kan? Match-nya 0. Sebagian besar item APBD mengalami kenaikan tertinggi terdapat pada 422. Nah, misalkan ini kita nggak mau ada 422-nya ya berarti tambahin lagi replace start numbernya 1 sampai 4 karakter ya 5 karakter kita replace jadi blank. Kemudian ini ada pendapatan transfer antar daerah. Benar ya, ini 179. Nah, ini baru kita tambahin kenaikan tertinggi terdapat pada ini. Berarti ini harus yang naik sebesar. Ininya kita rumusin lagi. Emang agak ribet di awal, tapi habis itu kita enak. Karena kalau nggak pakai teks, kita coba dulu. Nggak pakai teks ya. Nanti hasilnya kayak gini, biar tahu filosofinya kenapa harus kita. Tuh, jadinya begini nih, 1, bla 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 bla. Padahal kan kita inginnya dia dalam persentase kan, makanya teks saja. Teks ini powerful juga, 0. Ini tergantung Excel-nya nih, kalau Excel-nya Indonesia ini 0,00% ya. Kalau Inggris ya 0,0. Mas, berarti kalau yang persentase
yang pakai koma gitu tuh nggak bisa dibuat general gitu ya semuanya. Harus ngikut masing-masing komputer Iya. gitu ya. Berarti. Karena teks kan. Oh, iya. Karena teks kalau mau ngikut masing-masing komputer ya nggak bisa pakai teks langsung max. Cuman ya angkanya jadinya 1,7. Jadi ya. Sama tadi itu ternyata ada rumus itu Mas yang Apa? buat tadi yang sum conif itu. Ada lagi. Cuma dia adanya di Excel 2021 Mas. Unik. Atau ini. Nah, itu yang di Google Sheet kan. Iya, itu Jadi, ada di Excel 2021 kan. Atau Excel 365 itu ada. Ya, itu. Itu emang sih. Atau bisa juga aku jadi kepikiran begini. Kalau biar nggak teks ya. Max kan tinggal max. Ya. Terus dibagi 100 terus ditambahi round 2 digit n baru di sini ada persen. Coba ya, jadi enggak pas ini salah mulu. Round max ini salah ya, harusnya dikali itu 0,02 kali 100. Nah, loh, 109. nomor digitnya aku nggak mau. Round, padahal di max kan. Di nomor digitnya 4 lagi. Mas 3. Aneh deh, enggak ya? 3 juga masih. Tapi kalau 2 hilang. Ya wis lah. Apa? Oh. Oh. Nggak bisa berarti ya kalau kayak gitu Mas. Teks. Tetap ya, harus teks. Ya semua ngikutin. Sekarang kayaknya kebanyakan pakai Amerika kan. Allah apa lagi? Teks max. Oh kurang petik. Dah 170 oke. Bentar ya aku ke belakang. Kita selesaiin slide 1, nanti slide 2 biar Rizky coba sendiri lagi. Kan tinggal nyontek aja kan Ki. Iya. Ini dan ada kita potong lagi. Ini kita belanja bagi hasil jadi inget nih. Kok sekarang DAU pakai bagi hasil itu buat apa? Dulu kan cuma PAD sama total belanja. Nah, itu karena kan baru ini Mas ngitungnya. Pakai potensi ya? Iya, pakai. Ya kalau yang fungsi itu kan buat nyari pelayanan kan, unit cost pelayanan dasar. Iya. Nah, kalau yang bagi hasil ini apa sih? Jadi komponen atau unsur buat ngitung apa gitu? Kayaknya yang potensi PAD itu kayaknya. Nggak pakai angka PAD-nya aja ya?
Yang naik sebesar oke. Oh, 2 aja ya. Oke. Nah, ini tinggal di sini kita bikin 2 shape aja. Ya, karena tadi agak panjang kan. Walaupun sebenarnya itu kayaknya bisa digabung sih. Kita coba ya. Kalau digabung berhasil enggak? Cuma nanti agak ribet ini. Nggak usah. Kita lihat ya. Ini kan kalau grup tadi dihitung 1 nih. Nah, ini misalkan oke lah untuk jadi yang kalimat pertama, terus 1 lagi. Ya, itu ya buat. Nah, ini berarti kan nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang ini 4 ya. Yang ini 4, yang ini 10. Nah, sama sebenarnya konsepnya. Di report kan ini ya. Nah, kalau ganti teks kayak apa, nyontek aja. Nah, ini nih ganti teks. Itu kan textbook juga save. Tadi ngomongnya apapun di poin di sini itu akan dianggap sebagai save. Oke, jadi itu tadi berapa yang pertama itu? Ini 4, itu 10 ya. Ini berarti 4. OPP shape text frame. Ya. Teksnya akan kita ganti dengan ini sebenarnya cuma biar bisa biar bisa turun garis saja. Kalau mau kayak gini juga apa-apa. Ya. This workbook sheet DB range-nya berapa tadi? Yang atas kan akan kita ganti dengan range K13 ya. Di sini ya K13 saja. K13. Terus satunya lagi adalah shape 10 tadi. Shape 10 kita ganti dengan K14. Kalau udah, let's try. Oh ya, tambahin ini dulu buat tanda kayak tadi. Nanti di bawah sendiri juga ada semacam template-nya sih. Template copy aja. Buat N-nya ini copy aja. Belum ensap. Ini bisa diganti nih. Di CFS dulu, PP terserah biar nggak nimpa file aslinya. Ini kan kata-kata. Oke, kalau ini udah, ini kita klik. Nah, akan muncul. Ini untuk menandakan bahwa prosesnya udah selesai. Ini udah otomatis nih. Data realisasi bersumber dari Galileo. Bagian besar mengenai kenaikan kenaikan ini pada pendapatan transfer yang naik sebesarnya. Nah, nanti yang ini juga bisa nih. Data dicetak 11 Februari-nya juga bisa kita otomatisin aja. Tambahin misalkan di sini. Sama dengan bintang data dicetak tanggal N. Kan hari ini aja kan biasanya dicetak sekarang ya tanggal sekarang itu kan tanggal begini ya kan formatnya ya DD MMM misalkan M gitu ya Y. Nanti ini akan hasilnya
Ini data dicetak tanggal 19 Februari. Oh, Februarinya masih ini. Itu gimana, Van? Kalau yang di bulan standar gimana? Bahasa Inggris juga berarti ya, Van? Apa kenapa nggak bilang langsung ke Bunda? Kamu sepakatan sendiri aja. Kamu ini apa? Berarti harusnya Kayaknya udah ada yang ngantuk deh. text today kayak gini. Ngantuk. Ini tanggalnya aja, kemudian kita tambah Oh iya. spasi n. Kayak tadi di VLOOKUP month today, ambil array-nya ke sini, dua false. Ini kan bulannya, tahunnya berarti tahunnya tambahin spasi. Atau ini nggak usah teks juga bisa sih. Pakai date today aja. Nah ini tambahin lagi tahun, year today. Day, sorry, bukan day. Oke. Nah ini sama aja, K4 K15 kita akan masukkan ke shape berapa dia? Dia nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Copy aja. Shape 5 maka sama dengan K15. Ini nggak apa-apa ya, masih itu saya sudah kan masih masternya. Ini kalau ini kita run, saya sekalian ganti tanggal di bawah. Nah, cuman ini kalau kegedean, kecilin aja. Nanti kan dia cuma ganti teksnya aja, formatnya akan tetap. Gitu Ki, aman Ki. Nanti coba dulu aja yang slide nomor 2 ya. Slide nomor 3 kan nanti bulan depan. Ini kan udah ada nih tabelnya. Ganti dari tabel ini kan. Nanti narasinya ya dibikin aja di bawah sini, nanti itu diganti. Gimana Ki? Ayo Mas dicoba aja. Oh iya, bangga aja. Oh iya Mas. Ya. Ini tadi yang nge-record kan Mas ya? Iya, nanti tak share. Berarti nyimpennya di laptopnya Mas gitu ya? Iya, nanti tak share. Oh iya. Jelek. Mas itu kan yang di PPT-nya tadi harus tahu itu objeknya nomor berapa gitu. Nah kalau ada yang dihapus nanti gimana? Ya lihat ya, dia bisa jadi berubah urutan. Nanti makanya kontrolnya dari selection pane ini, di layout selection pane. Dia nomor berapa sih? Ini tuh berarti dia nomor 1, 2, 3, 4 nih. Ya. Kalau ini dihapus, ya, ini contoh ya, ini dihapus. Ini jadi nomor 3 Ki, 1, 2, 3. Nah di itunya di mana? VBA-nya. Di VBA-nya diganti juga berarti? Ya diganti. Kalau ada perubahan nomor urut, ini juga harus diganti. Makanya tapi kalau insert ya, kalau insert itu biasanya emang akan jadi nomor urut terakhir. Misalkan saya insert nih, dia akan muncul di atas. Jadi yang di bawahnya nggak terpengaruh nomor urutnya. Yang akan agak ruwet itu kalau kita ngehapus shape. Memang biasanya kan kalau yang kehapus itu di tengah kan akan merubah nomor urut yang di atasnya itu kan. Iya. Ini aja baru ngerti ada beginian pas sharing session waktu itu di Bokta. Sebelumnya ya cuma sama Lusa tuh nyoba-nyoba.
Ini kayaknya nomor sekian, kalau gagal diganti kayak gitu. Repotnya minta ampun waktu itu. Jadi dengan sharing session itu nambah ilmu. Udah ya, saya save. Ini saya save. Udah, ini dan jadi kerjaannya ringan tuh. Tinggal Excel-nya kan bisa, Excel ini yang ini ya, bahan standar weekly report ya, ini Excel-nya. Itu kan bisa tinggal di refresh maksudnya. Coba saya buka lagi. Ini kan udah connect ke inputan manual dan connect ke Van, tadi pertanyaannya serius. Yang DR2 itu sama dengan Tableau yang selama ini dipakai Franz buat bikin weekly report kan? Van. Ini lagi item. Nah, ini ntar tinggal di refresh key. Ini di refresh yang di DB ya? Bebas. Ini kan kalau ini refresh all. Oh. Ini yang dipencet, yang di atas ini langsung ini refresh all. Gimana? Yang mana aja akan refresh. Cuman memang kalau pivot, kan tadi kita ada yang connect ke pivot tuh buat jumlah daerahnya. Pivotnya harus kamu refresh juga, karena kalau refresh all itu cuma refresh tabel-tabel ini aja sama append-nya. Nah, pivotnya kamu klik kanan refresh lagi, baru dia akan ngupdate ke append 2. Jadi append 2-nya ke update, bisa jadi pivotnya belum. Itu harus urut update pivot dulu baru yang. Enggak, justru balik, refresh all dulu baru klik kanan di pivotnya. Tapi kayaknya ada settingan, cuman ya ini harus nyeting masing-masing ya. Coba di fokus. Ya. Tahu lupa di mana. Ya, advance kayak. Kok lupa ya settingannya itu di mana? Udahlah, gitulah ya Ki. Jangan lupa refresh all sama refresh di pivotnya dulu, karena kecuali tadi mau pakai yang rumus array tadi cuma lumayan berat ya. Kalau pakai rumus array bisa tuh tanpa perlu kita refresh pivot. Tapi agak berat tadi ya. Oke ya, nanti itu aja, mau gue coba-coba slide 2. Kalau udah bisa langsung dieksekusi buat hari Senin besok. Nanti bisa tiap Jumat tuh kan, tiap Jumat kirim-kirim aja. Mau tiap hari juga oke-oke aja, sekali klik kan. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, yowis, kita tutup ya. Makasih. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan share aja. Iya. Tanyain aja.